Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Video ini merupakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Delingo. Perkenalkan, saya Sofa Unafis, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Delingo. Selamat menyaksikan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Budi Cahyono SPD MPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Delingo. Yang terhormat Ibu Retno Haryanti SSI MPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Delingo. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Delingo yang tergabung dalam komunitas belajar Semandigi Sinau Community. Kami ucapkan selamat datang pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sofa Unafis SPD, salah satu peserta CGP Angkatan 11. Boleh kita beri aplaus Bapak Ibu? Sebelum memasuki acara, akan saya bacakan dulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Budi Cahyono SPD MPD. Kemudian yang ketiga adalah inti acara, yaitu aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Ibu Sofa Unafis SPD. Kemudian nanti sesi tanya jawab dan yang terakhir lain-lain, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, mari menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Budi Cahyono SPD MPD. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Retno selaku Wakil Kurikulum, yang kami hormati Ibu Sofa selaku peserta CGP calon guru penggerak angkatan ke-11. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menimba ilmu karena hari ini adalah kegiatan diseminasi aksi nyata dari Ibu Sofa selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-11, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, saya mohonkan pamit, Bapak Kepala Sekolah ini tidak bisa hadir karena ada acara di Dispora yang hari ini adalah memperingati HUT RI ya, sejak pagi tadi sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, dari sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Ibu Sofa yang telah berani ataupun sebagai pertama kali untuk menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti setelah Bu Sofa menyusul Bapak Ibu guru yang lain, karena kemarin terakhir dari Bapak Pengawas tidak dibatasi umur Ibu. Berarti yang sepuh-sepuh sakit. Tetapi yang terbaik, yang paling baik adalah yang muda-muda, karena yang muda-muda itu pikirannya itu fresh, mboten mikir warna-warna ngoten lho. Anak saya pun tua-tua niku mikir warna-warna. Itu marilah kita ikuti kegiatan ataupun Ibu Sofa itu nanti setelah selesai menjadi guru penggerak bisa menularkan kepada peserta yang lain atau kepada Bapak Ibu guru yang lain sehingga lebih semangat lagi. Saya yakin dengan adanya guru penggerak, karena banyak sekali nanti ilmu yang bisa
diperoleh dari situ, sehingga alhamdulillah sekolah kita SMA Negeri 1 Tringo ada satu calon guru penggerak, sehingga nanti bisa memberikan imbas kepada kita semua. Yang jelas sekolah sangat mendukung sekali pada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan kegiatan ini, karena juga menjadi guru penggerak itu ternyata tidak mudah, ya tidak mudah karena butuh waktu. Sing liyane do pulang, Bu Sofa biasanya sak jum tinggi oke. Nah, dari Sujono Bu Sofa itu tahan banting. Tahan banting artinya apa? Suaminya juga sangat mendukung. So kadang jam 12 kemarin waktu mengunjungi kemah itu jam 12 malam sudah datang dengan suaminya, berarti kan tahan banting. Nah, siap 24 jam. Nah, termasuk juga guru itu siap 24 jam. Nah, untuk itu monggo kepada Bapak Ibu semuanya tidak terkecuali mari kita dukung Bu Sofa supaya nanti segera lulus untuk CGP-nya, dan nanti mudah-mudahan setelah lulus bisa menjadi kepala sekolah. Karena sekarang kepala sekolah kan harus guru penggerak gitu. Nek buatan guru penggerak bisa jadi kepala sekolah, berarti nanti siapa jadi penggerak itu. Nah ini. Yang lain monggo untuk segera menyusul. Mungkin Pak Sudi juga nanti kan masih muda, karena juga nanti bisa. Mesti ya, mesti oke. Monggo, yang jelas itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Sofa sebagai guru penggerak, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Tringo, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan kepada kita semua tentang aksi nyata dengan budaya positif itu nanti bisa memberikan efek kepada kita semua, sehingga apa yang disampaikan dari Bu Sofa nanti bisa kita tularkan seolah-olah kita juga sebagai guru penggerak gitu. Tujuannya kan itu, bukan tujuannya adalah hanya sertifikat. Sertifikatnya gampang kan gitu kan, sertifikat itu mudah. Tapi yang penting adalah ilmunya. Nah itu kegiatan kombel kita itu tujuan utama bukan mencari sertifikat, tetapi adalah mencari ilmu supaya tambah pengetahuan apa yang dimaksud dengan budaya positif dan bagaimana menciptakan budaya positif. Seperti itu. Saya kira saja boleh sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Cahyono SPD MPD atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian acara selanjutnya atau inti acara adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Sofa Onafis SPD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik Bu, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Budi Cahyono SPD MPD selaku Waka Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Retno Haryanti MPD yang selaku Waka Kurikulum, serta Bapak Ibu hebat SMA Negeri 1 Tringo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan, diberi kenikmatan, kita bisa berkumpul di ruang pertemuan untuk mengikuti diseminasi aksi nyata saya selaku keikutsertaan saya pada program Guru Penggerak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah mohon izin saya hari ini mohon waktunya Bapak Ibu terkait dengan program diseminasi aksi nyata pada keikutsertaan saya pada program Guru Penggerak angkatan ke-11. Seperti itu. Sebelum kita mulai
Bapak Ibu sudah paham nggih, pirsa tentang diseminasi aksi nyata nggih. Jadi pada keikutsertaan saya di program guru penggerak ini ada pada modul 1.4 saya mempelajari tentang budaya positif. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, kemudian saya sebagai CGP menerapkan aksi nyatanya. Nah, pada hari ini saya melakukan diseminasi, penyebarluasan sehingga Bapak Ibu juga verso apa yang sudah saya lakukan dan semoga terinspirasi dari apa yang sudah saya lakukan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya menawarkan kesepakatan kelas. Gitu, kita kan hari ini juga belajar bersama begitu ya. Ada kesepakatan kelas. Di sini ada beberapa poin, boleh disepakati, ada boleh yang mungkin nanti diganti, boleh. Monggo Bapak Ibu di persani begini ya. Yang pertama, apakah kita sepakat bahwa kita berpakaian rapi dan sopan? Yang kedua, kita menghargai siapapun. Yang ketiga, nanti saya mohon juga kita sama-sama aktif dan responsif. Yang keempat, boleh makan dan minum dengan tenang ya Bapak Ibu yang kasto, monggo dirapi dengan nyaman gitu ya. Terus yang kelima, hadir sepenuhnya. Untuk yang kelima, hadir sepenuhnya Bapak Ibu. Hadir sepenuhnya ini artinya jiwaraga, jiwaraga lahir batin gitu. Jadi nanti bisa hadir, kemudian tidak hanya hadir saja begitu. Nanti saya mohon juga biar saya bisa menyebarluaskan aksi nyata saya, juga nanti memberi inspirasi minimal pada Bapak Ibu gitu ya. Oh, saya sudah melakukan ini, oh saya mungkin perlu meningkatkan yang bagian ini gitu sih. Jadi dari hadir sepenuhnya itu memberikan efek lebih pada kita belajar. Begitu juga nanti bisa diterapkan kepada anak-anak. Jadi kalau hadir positif mulai dari fokus kita, pikiran kita, nah itu akan lebih fokus dan lebih maksimal dalam belajar. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, yang poin ke-6 ini, kita harus bahagia. Sepakat betul Bapak Ibu? Iya. Kalau sedang susah, makanya kita harus bahagia Pak. Afirmasi dulu, kita harus bahagia. Karena kalau melakukan sesuatu tidak bahagia itu kurang semangat. Awan-awan apalagi ini sudah siang-siang gitu ya. Bagaimana kita sepakat kalau kita harus bahagia? Sepakat. Maka dari itu, mari kita afirmasi dulu. Nah, afirmasi ini dengan 2 kata saja, bahwa saya bahagia. Nah, ini harus kita tidak hanya saya bahagia, tapi mari kita teriakkan, mari kita deklarasikan biar benar-benar kata bahagia itu meresap dan menjalar ke seluruh begitu dalam hitungan ketiga gitu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Biar lebih rileks gitu ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini, jadi keikutsertaan saya di PGP ini, Pendidikan Guru Penggerak, sudah sampai di modul 1.4. Jadi nanti ada 3 modul yang saya pelajari. Nah, ini adalah modul terakhir di modul bagian 1, yaitu tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini sangat banyak, gitu ya. Ternyata budaya positif itu bukan hanya satu hal saja, tetapi ada 7 poin di sini. Ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Yang kesemuanya ini berkaitan untuk menciptakan budaya positif. Nah, saya mau menyampaikan tentang paradigma perubahan, di mana sebelum saya belajar modul ini dan setelah saya belajar modul ini. Sebelum saya belajar modul ini, Bapak Ibu, saya merasa bahwa saya berpikir bahwa budaya positif itu harus dilakukan secara mandiri oleh anak. Jadi ya, anak itu harus bisa sendiri.
harus berlaku positif sendiri seperti itu. Serta itu tanggung jawab orang tuanya ketika di rumah, dan harus ada hukuman untuk menertibkan biar terjadi budaya positif. Itu pemikiran saya sebelum belajar modul ini. Nah, kemudian setelah mempelajari materi tentang budaya positif, saya berpikiran ternyata budaya positif itu merupakan rangkaian pembiasaan positif yang harus dilakukan oleh guru dan murid. Jadi tidak hanya murid saja, tetapi guru juga terlibat. Dan kemudian budaya untuk menciptakan budaya positif ini tidak harus ada hukuman dan tidak ada hadiah. Gitu. Jadi paradigma perubahan yang terjadi dalam diri saya selama mempelajari modul ini. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, yang pertama yaitu disiplin positif, saya mohon pendapat dari Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Tertib, ya, kata Pak Gano kita tertib. Ada yang lain? Aturan, sesuai. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya atau hukumnya. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau hukumnya. Ada lagi? Kepatuhan, betul. Patuh, taat, tertib, harus sesuai dan sebagainya, ya Bapak Ibu. Nah, ternyata kata disiplin itu juga biasanya karena kepatuhan, kesesuaian itu biasanya kita mengkorelasikannya dengan hukuman. Kalau nggak disiplin ya harus dihukum, seperti itu. Padahal budaya disiplin positif ini ternyata berbeda. Bukan itu Bapak Ibu, bukan ada harus teratur, harus dihukum. Ternyata bukan itu. Nah, di sini belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman dan hadiah. Bahkan kalau bisa, hukuman dan hadiah itu menjadi opsi paling terakhir. Pol mentok. Nah, sebelum itu harus ada yang dilakukan. Nah, ini kata Dengki Hajar, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin ternyata adalah self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri dengan sekeras-kerasnya. Berarti disiplin itu dari dalam diri, tidak ada kaitannya dengan hukuman. Jadi pembiasaan dan bagaimana kita membiasakan diri ini disiplin. Begitu. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa melakukan disiplin pada diri kita sendiri, maka boleh ini. Maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi sebenarnya anak-anak maupun kita itu harus melakukan disiplin dengan dirinya sendiri. Baru kalau memang dia belum bisa melakukan disiplin, harus ada orang lain yang membantu mendisiplinkan kita. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman ataupun hadiah. Bagaimana cara melakukan disiplin positif? Yang pertama, kita harus membuat kesepakatan dulu. Karena kita lingkupnya di sekolahan, ya, kita harus membuat kesepakatan dulu dengan anak. Guru dan murid, kita membuat keyakinan bersama, kesepakatan bersama. Ayo, berarti misalnya kita melakukan keyakinan atau membuat kesepakatan bahwa kita harus sampai di sekolah sebelum jam 7. Kita harus masuk ke kelas saya sebelum saya datang. Itu salah satu bentuk membuat kesepakatan. Kemudian yang kedua, tentukan konsekuensi. Kalau kita tadi sudah punya kesepakatan, harus ada konsekuensinya. Misal kita punya kelas gitu ya, kita menentukan kalian maksimal boleh masuk telat itu 15 menit. Nah, kita harus menentukan kira-kira kalau anak lebih dari 15 menit masuk, konsekuensinya apa? Itu disepakati. Jadi bukan kok asal kamu telat kamu harus begini. Itu nanti namanya ke arah hukuman. Yang ketiga, memberi pujian. Nah, kalau dia berhasil melakukan disiplin, ini boleh diberi pujian. Wah, terima kasih ya, kamu hari ini sudah tertib. Terima kasih ya, kamu hari ini hadir tepat waktu.
Dan yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, ini Bapak Ibu, menjadi contoh yang baik. Jadi kita tidak hanya mengajar, tetapi bagaimana juga kita menjadi contoh bagi anak-anak. Selanjutnya, kalau sudah terbentuk kata disiplin tadi dalam diri, berarti seseorang itu sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena dia punya dasar tindakan, punya motivasi. Saya melakukan ini kenapa? Nilai ataupun motivasi tadi ini kita dasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita sudah disediakan, sudah dirancangkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak didik kita. Meskipun nilai-nilai kebajikan tidak hanya ini ya Bapak Ibu, hanya 7 ini, hanya 6 tidak. Tetapi oleh kurikulum dibuat menjadi biar ringkas dan kira-kira ini tepat untuk anak-anak, yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sudah luas banget. Nilai-nilai kebajikan tentang religi, tentang berakhlak, ini sudah dijadikan di nilai ini. Kemudian ada nilai mandiri. Anak mandiri tidak hanya mandi sendiri begitu ya, tapi mandiri melakukan banyak hal tanpa disuruh. Betul. Dan yang ketiga, bernalar kritis. Jadi tidak hanya manut-manut saja. Ada profil pelajar Pancasila ini mengharapkan anak-anak murid itu bisa bernalar kritis, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, serta kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki dan harus disadari agar kita melakukan suatu disiplin atau budaya positif tadi. Selain nilai yang kita tanamkan, ada motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu tadi hadir di sini motivasinya apa? Dapat ilmu, betul. Nah, motivasi ini ada bonus lagi, dapat sertifikat. Nah, ini kira-kira kita melakukan segala sesuatu pasti ada motivasinya. Nah, begitu juga dengan anak-anak, mereka melakukan segala sesuatu itu pasti ada motivasinya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Nah, itulah yang perlu kita tahu. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini melakukan hal seperti ini. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu dirangkum motivasi kita melakukan sesuatu. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Misal kita posisikan anak murid kita nih, anak murid kita datang ke sekolah, motivasinya ke sekolah apa? Datang ke sekolah itu apa? Apakah dia menghindari ketidaknyamanan? Artinya kalau nggak sekolah pasti dimarahin ibu ya. Kalau tidak sekolah nanti aku ditelepon oleh BK atau yang lain. Nah, ini salah satu contoh motivasi yang dia motivasi melakukan sesuatunya, melakukan tersekolah itu karena tidak nyaman atau takut hukuman. Atau dia punya motivasi yang kedua, ingin dilihat, ingin dipuji. Wah, kalau berangkat sekolah rajin, nanti aku dipuji pasti. Wah, kamu rajin ya ke sekolah. Itu dia motivasinya itu. Jadi dia berangkat terus setiap hari, biar dikira pokoknya aku rajin. Nah, beda lagi dengan motivasi yang ketiga Bapak Ibu. Motivasi yang ketiga itu ingin menjadi orang yang mereka impikan, serta menghargai nilai-nilai dalam diri mereka sendiri. Jadi saya berangkat ke sekolah, ya saya punya motivasi. Saya berangkat ke sekolah, belajar, mencari ilmu, saya dapat teman, saya dapat input untuk saya sendiri, saya mempersiapkan masa depan. Nah, ini adalah motivasi yang paling baik di antara keduanya. Kalau yang pertama kedua ini sifatnya sementara. Nah, kalau yang ketiga otomatis ini akan langgeng. Karena motivasi itu ada dalam diri kita sendiri. Karena kita sendiri, dilakukan kita sendiri, dan untuk kita sendiri. Ini akan lebih langgeng. Nah, bagaimana caranya nanti kita memotivasi siswa itu melakukan sesuatu itu pada poin ketiga tadi, agar mereka melakukan
sesuatu, melakukan pembelajaran, ikut pembelajaran gitu ya, ikut belajar itu karena memang mereka ingin dan butuh gitu. Kemudian ini kita bagaimana cara melakukan motivasi pada anak. Banyak hal saya yakin juga Bapak Ibu sudah melakukan. Kita bisa memotivasi mereka secara personal, secara kelompok, klasikal maupun dengan pengamatan. Oh kira-kira si ini bagaimana motivasinya? Ini Bapak Ibu sudah sangat sering melakukan bagaimana memotivasi mereka. Nah ini contoh-contoh yang sudah saya lakukan, ya pendekatan personal iya, kelompok iya maupun pengamatan. Kira-kira ketika dalam belajar bekerja kelompok itu kira-kira masing-masing anak ini punya motivasi seperti apa? Ini contoh-contohnya. Kemudian salah satu hal lain untuk melihat motivasi mereka melakukan sesuatu itu biasanya kita bisa lihat pada tahapan refleksi pada pembelajaran. Jadi di setiap pembelajaran, setiap hari begitu nggih, di kelas apapun, mari kita biasakan dengan refleksi. Kalau ada refleksi, gitu nggih, pada tahapan refleksi itu biasanya ada tahapan untuk ke depan. Nah, dari situ kita bisa melihat anak ini sebenarnya kalau sudah dapat ilmu ini mau ngapain? Mau bagaimana? Mau dibagaimanakan? Gitu. Nah, tadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa disiplin itu membuat kesepakatan. Nah, pada kesepakatan ini, karena kita sebagai guru mapel yang di kelas yang berbeda, kita bisa melakukan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan yang diatur bareng-bareng gitu ya, bersama guru dan murid. Bapak Ibu sudah perso bedanya keyakinan dan kesepakatan kelas? Bedanya apa? Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Dan mau ngendikan? Dari keyakinan yang sama akan memunculkan kesepakatan. Dari keyakinan yang sama memunculkan kesepakatan. Terima kasih Pak Haji. Ada lagi yang mau ngendikan? Bu? Ternyata begini Bapak Ibu, saya juga tercerahkan tentang kesepakatan dan keyakinan gitu. Saya berbagi saja, kesepakatan dan keyakinan itu sama tapi tidak sama. Karena kesepakatan kayak tadi ya, di awal kita membuat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan, sepakat. Kita sepakat untuk di sini hadir dengan rapi, sopan, boleh makan, minum, kita harus bahagia. Ini kita sepakat. Tapi kalau keyakinan itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau kita rapi dan sopan itu memuat nilai apa Bapak Ibu? Kesopanan, terus keindahan. Nah, kita yakin bahwa sopan, indah itu nyaman untuk kita. Ini kita yakini bersama. Jadi keyakinan itu yang diyakini, sepakatan itu hasil kesepakatan kita bersama. Kalau keyakinan terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan kita pegang. Gitu ya. Nah, jadi tahapan keyakinan kelas ini lebih tinggi dari kesepakatan kelas. Jadi sudah sepakat dilakukan dan kita meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu harus kita pegang dan harus kita laksanakan. Nah, maka dari itu keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan. Bukan kok dilarang datang terlambat. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kalau kesepakatan kita datang lebih awal. Keyakinan bahwa kita meyakini bahwa tertib itu baik. Begitu. Itu contoh simpel saja nih Bapak Ibu. Kemudian, nah keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Kita mau menanamkan nilai apa saja di dalam kelas. Nilai tentang ketertiban, menghargai, kebersihan, nah, itu nilai-nilai keyakinan yang mau kita tanamkan. Maka nanti kesepakatannya berbentuk hal-hal positif, membuang sampah pada tempatnya, kemudian datang tepat waktu, seperti itu. Nanti akan ada keyakinan yang kita yakini bersama di dalam kelas itu. Tentang kebersihan, tentang
kemudian menghargai dan sebagainya. Bisa diterima, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian, nah ini salah satu beberapa saja ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan dari 15 kelas. Dari 15 kelas bagi Bapak Ibu yang memegang kelas 10, 11, 12, masing-masing kelas kita membuat kesepakatan kelas. Kemudian ini salah satu contoh saja bagaimana saya menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Nah ini masih bentuk kesepakatan. Ini biasanya kesepakatan kelas bahasa Jawa. Yang pertama, sedaya siswa wajib jaga sopan santun dan sebagainya. Ini contoh-contoh kesepakatan yang saya buat dengan anak-anak. Saya menggunakan tentang kesopanan, kemudian ini juga tata krama, kemudian kebersihan, kemudian penggunaan HP itu tentang kenyamanan di kelas, dan ada juga tentang tidur gitu ya, biar anak-anak itu terfasilitasi tidak seolah-olah tidak boleh tidur di kelas. Itu nanti dibuat hal yang lebih positif. Nah ini biar kayaknya sudah mulai syahdu. Kita ice breaking sebentar Bapak Ibu. Nah ini ice breakingnya berpasang-pasangan ya. Pak Suti bisa dengan Pak Budi, Bu Retno bisa dengan Bu Esti, dengan Bu Wahyu juga bisa, Bu Esti bisa dengan Pak Brian, itu Bu Leni, Pak Brian bisa dengan Irul. Permainannya Bapak Ibu tentang ini permainan namanya Abu dan Abi. Bukan Umi dan Abi, tapi Abu dan Abi. Nanti cara bermainnya kan berpasangan ya. Nanti silahkan posisinya itu mau bersalaman, tapi tidak nempel, mau bersalaman saja. Sebelum itu ditentukan dulu siapa Abu, siapa Abi. Misal Pak Harjito Abu, berarti Pak Hid Abi. Begitu ya, bisa sekarang bisa. Ini Awe dan Abu, begitu ya. Silakan. Sudah berhadapan-hadapan. Oke. Boleh duduk, boleh berdiri. Biar seru juga boleh berdiri. Oke, berdiri semua. Bersiap ya Bapak Ibu. Oke, nih wae ini. Oke, semua ditentukan Abu dan Abi. Nanti instruksinya Bapak Ibu, kalau saya bilang Abi, berarti Abi yang harus naklek. Dan Abi harus segera menghindar. Kalau sampai kena, dia kalah. Posisi bersalaman, ya. Posisi bersalaman. Ketika saya bilang Abi, berarti Abi yang harus naklek. Abi yang segera menghindar. Sampai sakit. Oke, bisa dimulai? Oke, silakan konsentrasi Bapak Ibu.
matur ngelak. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah nilai kebajikan sudah, kemudian motivasi sudah. Nah, yang terkait dengan budaya positif Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Tadi kita melakukan segala sesuatu pasti ada motivasinya. Kemudian ketika kita mau melakukan budaya positif, membiasakan budaya positif, kita harus tahu nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita tanamkan. Nah, selain itu kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia apa yang kita maupun murid butuhkan. Bojo. Nah, kira-kira kita sebagai manusia butuh apa saja Bapak Ibu? Duit. Duit. Ya, uang itu berarti kebutuhan apa? Untuk apa Bapak Ibu? Uang itu untuk apa? Makan, Untuk makan, minum, Nah, itu berarti kebutuhan primer. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kira-kira kalau tidak terpenuhi salah satunya bagaimana? pulang bahagia. Kurang bahagia. Terus apalagi Bapak Ibu? Ya, Pusing. bisa jadi manusia. Bagaimana lagi? Pusing. Pusing, Stres. stres. Nah, ini tidak semangat. Nah, ini Bapak Ibu, harus ada pemenuhan pada kebutuhan dasar kita. Baik pada bertahan hidup, kira-kira kalau Bapak Ibu lapar, haus, apa yang timbul? Kita bisa jadi mudah marah, ngantuk, kemudian pusing karena kita belum, kebutuhan dasar kita belum terpenuhi terkait dengan kebutuhan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira yang muncul apa Bapak Ibu? Kalau ini tidak terpenuhi. Sedih, sepi, galau. Ya betul Bapak Ibu. Apalagi apa? Insecure, ya. Apa itu? Minder, Kak. Minder, okay. Tidak percaya diri. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Bagaimana kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi? Rasa stres, terjajah, tertekan, tertekan, tertindas. Kemudian ada ini kebutuhan dasar kesenangan. Kalau belum terpenuhi bagaimana? Susah, tidak bahagia, Tidak bisa tidak tidur. senang. Dan terakhir tentang penguasaan. Penguasaan ini tidak hanya jabatan gitu Bapak Ibu, tapi penguasaan misal dalam kelas gitu ya, kita harusnya misal Bapak Ibu guru harusnya bisa menguasai gitu. Kemudian kalau tidak terus otoriter dengan ya menguasai kondisi kelas, tapi kita tidak mendapatkan itu, bagaimana rasanya? Ada muncul jengkel, kemudian ada sebel dan sebagainya. Ini sama saja dengan murid-murid kita Bapak. Jika ada nilai-nilai dasar mereka yang belum terpenuhi, bisa jadi ada efek perilaku penyebab apa namanya imbasnya. Ketika mereka kasih sayang, rasa kasih sayang dan diterima kok belum terpenuhi, bisa jadi murid kita melakukan Pelampiasan. pelampiasan. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan dasar mereka. Dan ini dulu. Jadi begitu gitu. Ketika kita menghadapi anak-anak, kok dia melakukan segala sesuatu yang mungkin menurut kita kurang pas, kita harus dari dulu. Kira-kira ada kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Begitu nih Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini adalah salah satu contoh pembiasaan yang saya lakukan. Nah ini ada anak-anak yang meminta izin masuk kelas setelah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka merasa lapar, haus, mereka pergi ke kantin. Apakah kita bisa menghalangi kebutuhan mereka? Bapak Ibu, tidak bisa. Nah solusinya bagaimana? Ya sudah, itu dalam rangka mereka memenuhi kebutuhan, tapi mereka juga harus menerapkan
budaya positif dengan menggunakan izin. Selain terkait dengan kebutuhan dasar, ini selanjutnya posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini dititik beratkan kepada kita sebagai guru. Apa saja posisi kontrol? Nah, ini langsung saja kita bisa studi kasus. Ada 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu lakukan, atau mungkin ini sudah pernah kita buat, pernah kita lakukan. Apa saja posisi kontrolnya? Yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kurang lebih ini pernah dijelaskan juga. Bapak Ibu masih ingat? Sudah, ya. Di awal-awal kabel Bapak. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai guru. Nah, posisi kontrol yang mana yang paling tepat ketika kita menghadapi anak? Apa saja? Yang pertama, dari kalimat di sini yang saya tuliskan, kira-kira ketika anak itu kita kita menyampaikan kata-kata ini kepada anak, kira-kira anak-anak bagaimana? Patuhi aturan saya atau awas? Merasa terancam, tidak nyaman. Kamu selalu saja salah, merasa di pojok, disalahkan. Selalu, pasti kamu yang terakhir. Nah, ini pelabelan. Nah, berarti posisi penghukum ini adanya juga menghukum dan menghukum siswa, memvonis. Sama saja Pak, hukum ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira posisi penghukum ini tepat atau tidak? Tidak, karena menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak. Dan bisa jadi dari posisi kita penghukum ini, anak akan mengingat terus, mengingat, bisa jadi muncul dendam. Ini efek dari posisi kita jika sebagai penghukum akan seperti itu. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini sepertinya lebih oke. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Pernah Bapak Ibu menyampaikan seperti ini? Mati gitu. Pernah kamu berbuat begini? Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya izin pakai laptop ya. Kamu lah. Oke. Bagaimana kalau Bapak Ibu menyampaikan kata-kata dengan yang membuat rasa bersalah tadi? Anak-anak bagaimana? Merasa bersalah. Dia merefleksi. Iya, efeknya Pak. Efeknya kalau kita membuat merasa bersalah mereka. Tuh kan ini gara-gara kamu toh, kalau kan tadi tidak seperti ini, kan tidak akan terjadi. Mereka akan merenung, betul. Tapi ada efek lain tidak Bapak Ibu? Ada. Efeknya kira-kira apa? Efek lain. Si anak akan terus merasa bersalah. Itu hal yang ditimbulkan dari efek ini. Gitu orang Mer. Dicopot Mer. Enggak ya, benar ya. Mati listrik. Ya wis cukup wae. Oke. Besok lagi. Apa? Kita lanjutin Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Listrik mati tetap positif. Tetap positif ya, karena kita sedang tadi suara saya masuk ya? Masuk banget. Oke. Ya, bahkan kita bahagia Bapak Ibu. Masuk Oke. tuh.
gitu ya. Kalau kita melakukan memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, anak memang akan merasa bersalah. Oh iya ya, aku salah. Kok aku tadi begini ya? Tapi efek yang kedepannya anak itu akan selalu merasa bersalah. Iya, aku ini mesti salah kok. Aku mesti salah meneh kok. Nanti kalau gini salah lagi. Akhirnya dia akan terus menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian posisi teman dulu. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira kan kita merasa kalau kita memposisikan sebagai teman kan lebih dekat dengan anak begini. Nah, tapi Bapak Ibu kira-kira membayangkan tidak efek kalau kita memposisikan diri kita dengan anak itu sebagai teman? Apa efeknya? Bisa Ya, diajak terlalu santai, kurang sopan. Terus? Iya, tidak ada jarak, kemudian dia begitu Bapak Ibu, itu efeknya. Jadi betul kita sudah membangun kedekatan, tapi efek lain dengan anak akan seperti itu. Jadi anak akan berkurang sopan santunnya karena merasa teman, bukan gurunya tapi teman. Selanjutnya pemantau. Pemantau ini memastikan anak-anak murid itu mematuhi aturan. Jadi dia posisinya tidak begitu dekat, tapi dia juga harus memastikan anak ini harus taat. Kira-kira efeknya bagaimana? Dari awal sudah tidak dekat ya, dari awal sudah tidak dekat dengan murid, kemudian dia sudah membangun jarak, tapi dia juga memaksa bahwa kamu juga harus tahu ini ada peraturan seperti ini. Jadi tetap iya. Nah, yang paling terakhir dari 5 posisi kontrol tadi sudah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau. Nah, yang terakhir manajer. Dari katanya saja sudah manajer, berarti memanage, gitu ya. Nah, manajer ini biasanya punya ciri-ciri dia menggunakan kata-kata yang lebih nyaman, membuat nyaman dulu anak-anak. Dia tidak akan ketika anak melakukan kesalahan, dia tidak akan langsung menjudge, terus kita langsung menghukum, kamu begini salah. Tidak. Kalau manajer dia akan membangun kedekatan dulu, kemudian dia akan menetralisir kondisi dulu. Oh, kita tahu dia telah melakukan kesalahan. Tapi ketika kita duduk bersama dia, oh kamu tadi capek ya, tadi kamu marah ya, ya nggak apa-apa, marah itu boleh, dan sebagainya. Jadi anak-anak, kok aku malah diginiin ya? Biasanya anak akan merasa, kok ternyata saya nggak dimarahi, itu akan turun. Tensinya akan turun gitu ya. Biasanya tensinya akan turun. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi manajer itu tidak kemudian menghukum, kemudian membuat merasa nyaman anak-anak, kemudian anak-anak ini dengan sendirinya nanti akan dimunculkan positif dari dalam dirinya, menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini biasanya manajer akan menanyakan hal-hal positif yang diyakini anak. Kira-kira apa yang kamu yakini? Misal kita tahu anak setelah habis berkelahi gitu ya. Kira-kira apa yang kamu yakini? Hal-hal positif apa yang kamu yakini? Dia bisa menyampaikan apa yang dia yakini. Kemudian kita arahkan bahwa menyakiti orang lain itu tidak dari dan sebagainya. Jangan ya Cik ya. Nah, dengan bagaimana manajer itu melakukan tugasnya, yaitu dengan segitiga restitusi. Ini juga pernah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan bijak, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya itu ada 3 hal. Tujuan restitusi ini, sebagaimana nanti alur restitusi. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi tindakan. Kira-kira anak ini tadi melakukan apa kok? Kenapa dia melakukan ini? Jadi keseluruhan dari awal disiplin positif, kemudian kita tahu motivasinya apa, kemudian kebutuhan dasarnya apa, itu dalam segitiga restitusi ini kita bisa gali. Kemudian menganalisis penyebab tindakannya apa, dan yang terakhir kira-kira solusi pemecahan masalah bagaimana. Dari 3 tujuan tadi juga diterapkan dalam 3 langkah restitusi.
Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi si anak yang habis melakukan kesalahan tadi tidak kemudian kita salah-salahkan, tapi kita stabilkan dulu emosinya. Seperti saya sampaikan tadi, oh kamu sedang marah ya enggak apa-apa, marah itu boleh. Jadi anak kan langsung, oh iya, saya tidak disalahkan, dia akan larang dengan sendirinya. Terus kita bisa menstabilkan emosinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita bertanya, apa benar dia tadi melakukan kesalahan, misalnya memecahkan kaca, apa benar tadi kamu memecahkan kaca, atau apa benar kamu tadi berkelahi. Dia akan menyampaikan, iya Bu. Nah, bagaimana tadi kronologinya, dia akan menceritakan. Jika terkait dengan dua orang, ya mari kita validasi dari dua pihak. Jadi tidak ada satu pihak, tapi dua pihak. Dan yang ketiga, kalau sudah validasi tindakan sudah tahu, kita sudah tahu kronologinya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan positif yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ini kan di sekolah kita punya keyakinan gitu ya, bareng-bareng bahwa ketertiban, kebersihan itu sudah kita yakini bersama. Nah kita mulai menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini sebenarnya. Misal kalau berkelahi, oh ternyata saya tadi ini Bu tidak menghargai teman saya. Atau saya mungkin tadi tidak melakukan keyakinan bahwa tertib itu nyaman, tertib itu indah, gitu. Gitu. Nah dari situ, setelah itu dari menanyakan keyakinan tadi, kita akan mengerucut pada solusi. Kira-kira kalau kamu tadi sudah melakukan itu, solusinya bagaimana? Jadi bukan kita yang memberi solusi, kita munculkan dulu dari anak. Dari yang bersalah, misal salah satu yang bersalah atau dua-duanya ambil, kita tanyakan keduanya. Kira-kira kalau menurut kamu bagaimana? Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Nah, ini setelah ada solusi dari mereka, kemudian kita akan membantu mengerucutkan dan menentukan solusi yang terbaik seperti ini. Ini langkah segitiga distribusi. Di sini ada video tadi. Nah ini Bapak Ibu, ini aksi nyata saya terkait dengan segitiga restitusi pada bagian demonstrasi kontekstual kemarin. Ini saya ini juga enggak. Ya. Saya ceritakan saja ya, karena tidak bisa. Kelihatan ya, kelihatan. Video biasa saja. Bagaimana ada dua anak yang bermasalah seperti itu, dan saya mendamaikannya dengan menggunakan teknik segitiga restitusi tadi. Hingga akhirnya mereka sama-sama menemukan solusi. Ya gini, wis enek ngopo. Iki ngopo? Kula nembe garap ge. Nisan iku ganggu kula, bu kula beda ora kan disuwek wau. Bisa mau kepiye nek menurutmu? Kaya ngopo mau kedadiane? Nah, wau kula nek sithik malah sing suwi. Oh, ya. Wong nesu ki entuk bareng gitu. Nesu ki entuk ning ono umpan pampane. Kudu ngerti kira-kira aku ki lenang supaya ngopo. Wong membela diri ki oleh. Nah itu
wajar, itu harus dilakukan juga kadang-kadang ya. Nah neng saiki tak takon Mbak Nisa mau bener nyuwek bukune Mbak Ais. Lah tak takon nih, kenapa kok mau ki disuwek bukune? Nah, turunnya bukan dalam antar carane kula kayak tak kula suwe. Lah mau kok diorek-orek kenapa? Nah, kula mau guyon. Guyon. Guyon-guyon ngene ya ceritane. Nah, saiki tak takoni Mbak Ais karo Mbak Nisa. Nek kaya ngoten niku kira-kira ganggu wong liya mboten? Nggih. Nggih, ganggu wong liya to, dadi ora nyaman to kancane. Nah, terus tesih kelingan mboten teng awal pembelajaran awake dhewe gawe keyakinan kelas. Nggih, wonten keyakinan kelas sing ngemot niku. Apa kira-kira? Kedah sopan, mboten pareng ganggu wong liya gitu. Nah nek kaya ngoten niku berarti keyakinan kelas sing niku mboten dijalanke gitu, mboten dilakoni. Nah, kira-kira ki tak takon Mbak Nisa nek wis kaya ngoten, piye carane gawe Mbak Ais ora nesu? Oh, nyen ngapura karo Mbak Ais. Nek menurut Mbak Ais, Mbak Nisa kudu nglakoni apa ben sampeyan lega, ben ora nesu meneh, ben koyo mau meneh karo kancane. Kula nyuwun ijal buku pripun, Bu? Ojo buku. Ijal bukune kenapa mergane? Lah, Bu, kula rusak disuwe. Oh, rusak disuwek. Mbak Ais pripun? Mbak Nisa pripun? Mbak Ais ki mau mergane bukune disuwek dadi rusak. Mbak Nisa pripun? Ya, kula mangke dimasuki dalam koperasi. Oh, ditukar ke koperasi piye Mbak Ais? Ya, saiki monggo piye mau le arep nyuwun ngapura monggo. Udah ngapura ya, Is? Ya, Is, aja-aja ya, sebenarnya harus disuruh kowe. Matur nuwun. Demikian Bapak Ibu, selain itu saya juga telah menyampaikan diseminasi budaya positif ini kepada wali murid kelas 12-4 melalui WA Group. Dengan harapan budaya positif yang telah dilakukan di sekolah ini juga dilakukan di rumah sehingga membentuk karakter murid-murid kita menjadi lebih positif. Oke, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Monggo. 2 orang boleh? Ya, siapa? Pertama. Oke, monggo Mbak Rizka. Yang mau saya tanyakan terkait dengan pemberian hadiah, reward atau punishment tadi ya. Sejauh mana batasan kita boleh memberikan hadiah? Maksudnya bagaimana kita membedakan memberi hadiah itu sebagai reward supaya dia tetap termotivasi, tapi tanpa tadi memunculkan dampak-dampak negatif dari memberikan hadiah. Karena kan kadang memberi hadiah itu saya sering lakukan ya, walaupun tidak dalam bentuk benda, misalnya saya beri tambah nilai atau saya beri poin plus seperti itu. Nah, sejauh mana bagaimana supaya reward itu tidak menjadikan dampak positif bagi anak tersebut begitu? Ya. Ada lagi? Atau saya jawab dulu? Saya jawab dulu ya. Terima kasih Bu Rizka atas pertanyaannya. Betul. Kalau dalam disi budaya positif ini memang meminimalisir adanya hukuman dan reward gitu hadiah ya. Nah itu boleh, bukannya kok terus kemudian tidak boleh ya Pak, tetapi tetap boleh dilakukan. Bagaimana pembatasannya? Kita harus tahu apa yang kita sampaikan tadi atau hadiah gitu ya. Hadiah ini tidak kemudian menjadi satu-satunya motivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Itu boleh dilakukan. Atau misal begini, ayo sekarang dikerjakan, nanti ibu beri hadiah. Nah itu nanti akan fokus mereka, motivasi mereka hanya pada hadiah. Beda lagi, ayo sekarang semua dikerjakan. Nah setelah dikumpul, ibu, karena kamu sudah mengerjakan dengan baik, ibu kasih hadiah. Nah itu akan beda. Tidak dijanjikan di awal. Tidak dijanjikan di awal. Dijanjikan di awal pun nanti sesekali saja. Jadi biar tidak memotivasi, wah kalau kelasnya Rizka, nanti saya begini-begini. Jadi akan menjudge dan dia hanya belajar untuk itu saja. Jadi motivasi intrinsiknya nanti akan kurang. Itu kenapa kok hadiah itu menjadi poin terakhir kalau bisa. Monggo ada yang lain? Silakan. Monggo Pak. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan segitiga restitusi. Ya. Permasalahan yang menimpa anak itu kan banyak sekali permasalahan yang dihadapi ya. Ini problem. Jadi ada permasalahan di rumah, permasalahan dengan orang tua,
restitusi. Nah, pertanyaan saya, apakah permasalahan-permasalahan bisa semuanya diselesaikan dengan restitusi? Terima kasih Pak Giarto. Pertanyaan, apakah permasalahan yang terjadi di sekolah ini bisa dilakukan dengan segitiga restitusi? Gitu nggih, Bapak Ibu. Saya izin menjawab Bapak. Segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi Bapak Ibu bisa dilakukan semuanya atau 2 atau 1 yang dilakukan. Tapi akan lebih kompleks atau lebih maksimal dilakukan dengan 3 tahap tadi. Karena ketika dia punya masalah yang bukan dengan kita, gitu ya, dengan orang lain, kita harus menstabilkan dia, biar emosinya turun, kemudian dia tidak mengkait-kaitannya dengan permasalahan yang di luar. Stabilkan dia dulu. Gitu. Bisa juga dilakukan segitiga restitusi ini dilakukan dengan 2 hal. Bisa di bagian menstabilkan identitas ini tidak dilakukan, kadang bisa dilakukan seperti itu, langsung pada validasi masalah dan nilai keyakinan. Ini 2 hal ini, begitu. Jadi kalau segitiga restitusi ini tidak dilakukan full bagaimana? Bisa, tapi akan lebih full, lebih maksimal jika semuanya dilakukan dengan 3 tahap ini. Dan semua masalah insya Allah tetap bisa dilakukan, karena paling tidak kita harus tahu menstabilkan itu kan tidak hanya emosi, tapi juga dengan perasaannya kalau berkecamuk itu kan dia banyak pikiran di rumah, kita bagaimana menstabilkannya. Ada yang lain? Bu Trisni kayak mau bertanya. Apa tadi yang sebagai pemantau dan apa tadi manajernya itu, kalau saya merasa mungkin lebih ke yang ngomong gitu ya, itu atau gimana saya memodifikasi agar saya bisa ke yang lebih efektif jadi manajer gitu ya. Oke. Dari teman menjadi manajer begitu nih, Bapak Ibu. Kita memang idealnya menjadi posisi kontrol kita menjadi manajer, tapi untuk tahap itu memang tidak mudah. Betul. Yang paling bisa kita lakukan biasanya adalah membuat rasa bersalah ataupun teman. Itu yang paling sering kita lakukan gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai manajer ini? Kita memang harus proses. Bagaimana anak itu tetap ada unggah-ungguh dengan kita, tetap kita posisi guru juga guru, bukan sebagai teman mereka, tapi kita dekat dan mereka nyaman dengan kita. Gitu, dengan pembiasaan yang kemudian kalau ada masalah dengan segitiga restitusi tadi, akhirnya kan oh iya ibu ini sebagai penengah saya, kemudian ibu memang teman tapi bukan teman saya, tapi tetap posisinya guru. Itu ada yang lain? Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya tutup. Semoga bermanfaat dan mendapat inspirasi. Saya harap Bapak Ibu di sini juga menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Jadi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi adalah penyampaian materi diseminasi modul 1.4 disiplin positif oleh Ibu Sofa Onafis SPD. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kita apresiasi sebesar-besarnya untuk materi yang sudah disampaikan dan juga semangat beliau. Walaupun terkendala tiba-tiba mati listrik, tapi show must go on. Bu Sofa sama sekali tidak gentar ya, dan materinya tetap sampai ke kita. Ini buah semua nih Bapak Ibu, daging semua gitu ya materinya. Mungkin dari saya sebagai pembicara pada siang hari ini banyak salah, mohon maaf. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Kita tutup ya, kita akhiri memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi guru penggerak
Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.